Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Mari saat ini kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan pada malam ini. Dan kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, ada kuasa, ada urapan Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu pada saat ini kita mau siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang selalu baik, Bapa yang teramat baik, malam ini Tuhan kami datang kepadamu dengan satu kerinduan ingin menyenangkan hatimu, ingin menyembah Engkau, ingin tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Biar malam ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami. Hadirat-Mu Tuhan menguasai, melingkupi setiap kami malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami dapat menyembah Tuhan. Biar darah Yesus Kristus Tuhan membasuh setiap kami, sehingga kami layak Tuhan untuk masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan malam ini, untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shikara bakara lama shikara lama shikara kirama syata bakara lama shikara. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau
Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Hati kami haus. Haus jiwaku Amin. menantikan-Mu. Kami percaya, Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapan-Mu di dalam-Mu. Kami panggil nama-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil nama Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yang mengandalkan Tuhan, angkat tangannya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari yang percaya kepada Tuhan, kita sama-sama kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia sungguh. Sembah Yesusmu, sembah Dia yang dapat diandalkan. Dia sangat dapat dipercaya. Sembah penyelamatmu, sembah penolongmu, sembah Dia. Dia layak disembah. Terus sembah Dia. Kau yang bisa berbahasa roh, kau berbahasa roh, kau berbahasa roh dengan keras. Siralabata bakaralamu, kirabata bakaralabata. Biar saat ini hadiratnya memenuhi engkau, memenuhi tempatmu, dimanapun kau berada. Biar ada urapan Tuhan saat ini mengalir di tengah-tengahmu, mengalir di keluargamu saat ini, mengalir. Shiralabata bakaralabata, shirabata bakaralabata, shirabasyata. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, bangsa kami butuh keajaiban-Mu Tuhan. Bangsa kami butuh uluran tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Bangsa kami memerlukan Engkau Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan saat ini kami bersahati Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau bangsa kami sudah mendukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami berdiri Tuhan, kami bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lalukan murka-Mu atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selamatkan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui momen ini Tuhan Engkau melawat mereka Tuhan. Mereka sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka tidak bisa berjalan sendiri kalau bukan Engkau yang menuntun mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan khususnya buat bangsa kami Tuhan yang mengalami Tuhan sekarang ini tenaga medis Tuhan maupun nakes Tuhan yang sudah kelelahan, sudah kecapean Tuhan, petugas pekuburan Tuhan, kiranya Engkau kuatkan dan teguhkan mereka. Para dokter-dokter juga Tuhan, Kau memberi ketahanan mental kepada mereka Tuhan, kesehatan juga Kau berikan kepada mereka Tuhan. Di tengah mereka Tuhan menghadapi perang melawan COVID ini Tuhan, biarlah Tuhan saat ini pasukan malaikat-Mu Tuhan melindungi, menjagai mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa diberi kemampuan untuk menangani setiap pasien COVID yang makin terus bertambah Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitan terutama dalam rumah sakit ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami supaya semua pasien-pasien yang terkena COVID bisa terlayani dengan baik Tuhan.
Kami tolak segala roh maut, roh kematian atas bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga terus memberikan juga hati nurani yang murni kepada para pedagang-pedagang obat maupun farmasi Tuhan, yang mungkin saat ini ada yang mau mengambil keuntungan Tuhan. Kami mau tolak dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan mereka dari yang serakah Tuhan. Biar tidak ada satupun yang mengambil kesempatan dalam kesempitan Tuhan. Di tengah bangsa kami yang mengalami goncangan ini Tuhan, biarlah para pedagang-pedagang obat maupun pedagang-pedagang farmasi Tuhan, dan juga oksigen, tabung-tabung yang kekurangan Tuhan, kiranya Tuhan Kau siapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau tolak segala roh ketakutan, roh kecemasan atas bangsa kami. Kami mau tolak dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami lepaskan damai sejahtera Allah turun atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan, sehingga Tuhan bangsa kami boleh mengalami juga lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan setiap doa-doa kami, doa-doa permohonan di hadapan-Mu. Dan lihatlah Tuhan, setiap kami Bapa jemaat-Mu Tuhan, Abalaf Jamblang KBC Tuhan, kami bawa setiap jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan di saat-saat ini Bapa, mereka mengalami tekanan, ketakutan Tuhan, dengan berita-berita Tuhan di sekitarnya Tuhan, yang membuat Tuhan kami takut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau hanya dekat Allah saja maka kami akan tenang. Ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami dalam hadirat-Mu Tuhan, kami fokus kepadamu Tuhan, maka disitulah terletak ketenangan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap keluarga-keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kuatkanlah mereka semua Tuhan, boleh bergandengan tangan Tuhan, suami istri bersama dengan anak-anak Bapa, membawa setiap doa-doa mereka, pergumulan mereka Tuhan ke hadapan-Mu. Biarlah Kau kuatkan terus Tuhan setiap keluarga-keluarga, biarlah mereka tetap berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Walaupun goncangan sekitar mereka Tuhan Yesus ada Bapa, tapi kami percaya kalau mata kami tertuju kepada Engkau, kami fokus memandang wajah-Mu Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan di dalam Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan Yesus setiap ibadah opa-oma juga dalam tangan kasih-Mu. Orang tua kami Tuhan Yesus yang saat ini Bapa ada di rumah mereka masing-masing, kuatkan mereka Tuhan. Biarlah setiap orang tua kami Tuhan, opa-oma Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Mereka dapat menjadi tiang-tiang doa Tuhan untuk setiap keluarga mereka, anak-anak, mantu, cucu mereka Bapa. Engkau lindungi mereka Bapa, jaga mereka Bapa. Di hari tua mereka Tuhan, mereka tetap bersuka cita Tuhan, mereka tetap bersyukur dengan keadaan mereka apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan setiap Tuhan Yesus ibadah-ibadah Bapa, ibadah online ini Bapa. Oh Tuhan, setiap tim-tim yang terlibat Tuhan, biarlah Tuhan Kau kuatkan mereka Bapa. Engkau Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi. Biarlah Tuhan Yesus imun tubuh yang kuat Tuhan Kau curahkan setiap kepada tim profetik Tuhan, khususnya Bapa yang masih Tuhan mengadakan rekaman Tuhan. Lindungi mereka, bentengi mereka Tuhan. Perlindungan malaikat surgawi-Mu Tuhan sempurna Tuhan atas setiap Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Karena orang yang berharap kepada Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu Tuhan yang terinfeksi Tuhan COVID ini. Engkau juga kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, ajar mereka Tuhan untuk tetap mengucap syukur. Di balik ini semua Tuhan ada maksud yang terindah Tuhan yang Engkau sudah siapkan bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap Tuhan mengucap syukur. Biarlah mereka tetap Tuhan memandang Engkau Tuhan. Mereka tetap bersuka cita Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Oh, darah Yesus, bilur Yesus Tuhan membakar segala virus-virus yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Dan itu tidak akan bisa bertahan di dalam tubuh mereka. Di
di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap bersyukur. Biarlah kami tetap Tuhan Yesus hanya ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini saudara yang sedang di rumah, engkau mengalami ketawaran hati, mengalami kesesakan, merasakan semuanya sudah buntu dan semua pintu tertutup, jalan tertutup, dan merasa dari mana pertolongan saya? Siapakah yang dapat menolong saya? Saudara, pemazmur juga pernah merasakan hal seperti ini. Dia rasanya sudah tidak ada lagi pertolongan. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Semuanya tandus. Dari manakah pertolongannya? Saudaraku, dengarkan ini dan jadikanlah doa. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan percayalah saudaraku, ketika saudara menjadikan doa ini di hadapan Tuhan dan mempercayai Tuhan seperti pemazmur, mempercayai Tuhan di dalam kesesakannya, maka saudara akan melihat tangan Tuhan akan turun menolong kita. Amin. Sehingga kita yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang patah semangat diberikan semangat yang baru, yang tertunduk, yang terjatuh Tuhan angkat kembali. Sebab Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia sudah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara pegang janji itu. Dan percayalah, Dia ada bersama dengan saudara. Dia ada di dalam kita, dimanapun kita berada. Karena Dia maha hadir. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang tidak pernah bosan mendengarkan doa kami. Allah yang tidak pernah bosan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Engkau tahu segala kesusahan kami anak-Mu ya Bapa. Engkau tahu segala pergumulan kami anak-Mu ya Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus Tuhan. Bapa, Engkau menolong kami. Amin. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa yang berseru kepadamu. Saudara jangan berdiam. Kata firman Tuhan Mazmur 50 ayat 15. Ketika saudara mengalami ketawaran kesesakan, Tuhan berkata, berserulah kepadaku di dalam kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau sehingga engkau memuliakan aku, kata Tuhan. Saudaraku, nyatakanlah kepada Tuhan segala keinginanmu dalam doa dan permohonan, dan dengan sambil mengucap syukur bahwa percaya Tuhan mendengarkan doa saudara, maka semuanya itu Tuhan lakukan bagi saudara. Terima kasih Bapa. Percayalah saudaraku, percayalah kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan, percayalah kepada Yesus, peganglah Yesus, peganglah firman Tuhan. Nah, saudaraku akan mendengarkan, akan melihat, akan merasakan pertolongan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dan saudara terimalah jawaban doa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Biarlah saat ini ada kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Biar kuasa itu menguatkan. Shikara masyata bakara masyikara labara. Rasakan kuasa Tuhan mengalir saat ini. Syarabata bakara masyikara. Thank you Lord Jesus. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat, hati yang mau mendengar ya Tuhan. Shikara masyata. Shirabasyata bakara labata bakara masyikara. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan lebih lagi harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami merasa aman Tuhan. Amin Tuhan. Ku aman Biar saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Walaupun keadaan pada saat ini tidak baik, tidak enak, di mana bangsa kita sedang dilanda wabah COVID-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi, mencekam, menakutkan. Namun mari kita sebagai orang percaya tetap belajar untuk mengucap syukur dan tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dalam kesempatan ini saudaraku, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tema firman Tuhan yaitu masih bertekunkah engkau? Tema ini saya angkat dari kisah Ayub dalam kitab Ayub. Hampir semua orang percaya tahu kisah Ayub yang menyakitkan,
Dan begitu saudaraku menyedihkan. Dimulai dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, yaitu Ayub. Orang itu dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Namun di tengah-tengah kesalehannya, tiba-tiba dia ditimpa satu musibah. Di mana musibah itu, saudaraku, mengagetkan bagi keluarga Ayub. Dalam satu hari yang sama, beruntun musibah itu terjadi. Ketika hambanya ada di ladang, sedang membajak dengan lembu sapi dan keledai-keledainya, maka datanglah penjahat, membunuh hamba-hambanya dan menjarah habis semuanya. Hanya satu yang lolos dan menyampaikan kepada tuannya Ayub. Di tempat yang lain, api turun lagi dari langit dan membakar kambing dombanya, serta penjaga-penjaganya pun dilalap habis oleh api. Hanya satu yang selamat dan menyampaikan kepada Ayub kabar itu. Di tempat yang lain, ketika anaknya 10 sedang berpesta di rumah anak sulungnya, maka datanglah angin badai menghantam rumah itu dan rubuhlah rumah itu. 10 anaknya mati semua. Kemudian saudaraku, Ayub diterpa dengan penyakit borok yang menyakitkan sekali. Sampai untuk menggaruknya tidak mempan lagi dengan tangan, tapi mengambil beling dan menggaruknya sampai badannya hancur. Dalam keadaan itu, istrinya melihat, terkejut dan kaget. Mungkin istrinya berkata, kok bisa? Kenapa terjadi hal ini? Bukankah hambanya Ayub itu hidup begitu berkenan kepada Allah? Kemudian istrinya mulai kecewa. Istrinya marah kepada Tuhan dan berkata kepada Ayub, Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alam dan mati saja. Secara manusiawi, mungkin wajar istrinya berkata demikian. Kenapa? Karena Ayub ini begitu luar biasa. Tidak ada orang yang seperti pada saat itu di zamannya yang mencari Allah. Dan Allah sendiri mengakui itu. Ketika iblis datang kepadanya untuk meminta izin mencobainya, namun Allah berkata, kuizinkan, namun jangan mengambil nyawanya. Nah, saudaraku, pertanyaan ini sampai sekarang sering muncul dari mulut orang percaya, dari tengah-tengah orang percaya. Jikalau Allah itu adil dan penuh kasih, mengapa diizinkannya orang yang benar dan sungguh-sungguh kepada Allah seperti Ayub menderita demikian? Ketika menggumuli soal ini, saudaraku, penulis mengemukakan kebenaran berikut ini. Yang pertama, selaku musuh Allah, iblis menerima izin untuk menguji kesejatian iman orang benar dengan menyiksa dia. Tetapi kasih karunia Allah menang atas penderitaan, karena oleh iman Ayub tetap kokoh dan tidak goyah. Bahkan ketika kelihatannya tidak ada keuntungan secara jasmani,
untuk terus mengabdi kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, yang juga terjadi atas hidup Ayub, itu seizin Allah. Seolah-olah Allah di sini iseng. Allah tidak iseng, saudaraku. Nanti kita akan melihat terus kebenarannya. Nah, seringkali saudaraku pertanyaan ini muncul di tengah-tengah kita orang percaya. Kenapa Tuhan? Saya sudah sungguh-sungguh setia kepadamu. Saya belajar hidup benar, rajin memberikan persembahan, melayani. Kok kenapa saya ditimpa masalah ini? Nah, bagaimana respon kita? Apakah kita akan seperti istri Ayub yang mulai marah sama Tuhan dan kecewa kepada Tuhan? Namun saudaraku, sikap Ayub ternyata berbeda dengan istrinya. Di dalam ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi Ayub, saudaraku, dengan lapang dada, walaupun menyakitkan, saudaraku, masih dia berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kebenaran yang kedua yang diungkapkan dalam kisah Ayub ini, bahwa Allah digerakkan oleh pertimbangan yang terlalu luas sehingga tak dapat dipahami oleh pikiran manusia, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak melihat dengan kelapangan hati dan visi Allah. Maka kita memerlukan Allah sendiri, saudaraku, menyatakan dirinya kepada kita. Kita harus menyadari Allah punya otoritas. Pikiran Allah itu terlalu dalam, sukar dimengerti. Dan satu hal kita harus renungkan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan satu kejahatan kepada umat-Nya, terlebih kepada anak-anaknya. Kebenaran yang ketiga, landasan iman yang sesungguhnya tidak terletak dalam berkat-berkat Allah. Tidak terletak dalam situasi pribadi atau jawaban yang kita berikan dengan kepandaian kita menjawab. Tetapi dalam pernyataan Allah sendiri. Jadi saudaraku, bahwa landasan iman kita itu bukan pada berkat, ya, seperti Ayub yang hidup dikatakan dia diberkati Allah. Seringkali kita orang percaya melandaskan iman kepada berkat-berkat Allah. Kita tidak boleh mengukur, ya, dengan berkat Allah. Perkenanan itu tidak bisa diukur dengan berkat. Memang ketika kita hidup benar, maka kita pasti diberkati. Namun seringkali ketika orang diberkati, mereka berubah setia dan masih menganggap dirinya benar. Karena apa? Karena sudah hidup dalam berkat. Tidak boleh demikian. Yang keempat, Allah kadang-kadang mengizinkan iblis menguji orang benar dengan kesengsaraan agar memurnikan iman dan kehidupan mereka, sebagai emas yang dimurnikan oleh api, dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7. Ujian semacam itu mengakibatkan peningkatan integritas rohani
dan kerendahan hati umatnya. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan masalah itu, saudaraku, menguji kita itu, saudaraku, supaya kita memiliki integritas rohani dan kerendahan hati. Ketika Ayub mengalami ujian itu, dia mulai bereaksi dari pasal 3 dan seterusnya. Dia mulai membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar merendahkan diri. Allah itu sudah mengukur setiap ujian yang Tuhan izinkan. Allah sudah ukur, walaupun itu kelihatannya berat, sakit, tapi kalau itu suatu proses, tidak akan membuat kita binasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Ujian itu tidak melampaui iman kita. Bahkan Allah memberikan jalan keluarnya sehingga kita dapat menanggungnya. Kebenaran yang kelima, sekalipun cara-cara Allah menghadapi kita kadang-kadang tampak suram dan tampak kejam, sebagaimana yang dikira oleh Ayub. Ayub pikir Tuhan itu kejam. Akhirnya Allah tampak dalam belas kasihan dan kemurahan yang penuh. Dalam Ayub pasal 42, pasal terakhir, akhirnya Ayub mengakui semuanya. Kalau selama ini dia mengenal Tuhan dari kata orang saja, sekarang dia berkata, aku sendiri melihat dengan mataku. Sehingga Ayub merendahkan diri dan minta ampun di hadapan Tuhan dan mencabut seluruh perkataannya yang mempersalahkan Tuhan, yang membenarkan diri sendiri dan sebagainya. Dan ketika Ayub merendahkan diri, maka Allah memulihkan dan memberkati kembali 2 kali lipat dari semua yang hilang. Bahkan Allah memberikan kembali Ayub 10 anak. Saudaraku, apapun yang terjadi pas saat ini, sekarang ini keadaan yang tidak baik, saudaraku, percayalah, Tuhan tetap mengontrol kita. Tuhan tetap mengontrol situasi. Kita melihat dengan mata jasmani kita, mendengar dengan telinga jasmani kita, begitu menakutkan dan menegangkan. Namun Allah mengukur semua, ya. Dengan kata lain, hal yang terjadi saat ini itu terukur dari Allah kepada kita umat percaya. Amin, saudaraku. Nah, tinggal respon kita. Bagaimana respon saudara dan saya pada saat seperti ini? Apakah kita seperti istri Ayub yang kecewa dan mempersalahkan Tuhan dan mulai mengutuk keadaan, ataukah kita seperti Ayub dan masih berkata, terpujilah Tuhan, atau dengan kata lain, haleluya, puji Tuhan, Tuhan tetap baik. Amin. Inilah integritas rohani dan kerendahan hati umatnya. Ketika Allah mengizinkan tempaan datang kepada kita, karena Allah mau kita menjadi emas yang murni. Allah akan memberikan kita jalan keluar sebagai pemenang. Dan Allah tidak meninggalkan kita di dalam pengujian itu. Allah ada menyertai kita di sana. Mungkin kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya akan mati. Saudaraku, Tuhan sudah mengukurnya. Mungkin saat ini kita berkata, mana? Saya sekarang tidak baik. Keadaan saya tidak baik. Ekonomi saya lagi morat-marit. Keluarga saya ditimpa COVID. Mana? Saudaraku, mari kita sadar, mengambil sikap seperti Ayub. Dan pada akhirnya, ketika kebenaran disingkapkan, saudaraku, kita melihat pekerjaan Allah begitu luar biasa. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, saudaraku, bahwa
dari awal sampai akhirnya Tuhan mengerjakan untuk kebaikan kita. Indah pada waktunya. Namun dikatakan di sana, manusia tidak menyelami pekerjaan Tuhan. Kita tidak menyelami pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup kita pada saat ini. Karena kita tidak menyelaminya, tidak memahaminya, dan kita mungkin mulai seperti istri Ayub, menuduh Tuhan. Tuhan itu jahat. Saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu saya izin Tuhan, dan Allah sudah mengukurnya. Dan saudara percayalah, Dia Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun kita kadang-kadang berkata, mana Tuhan, kita merasa Tuhan kok kayaknya jauh banget. Tuhan tidak jauh. Dia ada di samping kita, Dia ada di dalam kita, dan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, karena gelarnya Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapa. Kami belajar dari kisah Ayub. Walaupun kami Bapa tidak mengerti banyak hal dalam hidup kami, kenapa hal itu terjadi, kami penuh dengan pertanyaan. Seringkali kami mungkin bertanya, kalau memang Allah itu adil dan penuh kasih, mengapa diizinkan orang benar, orang yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan demikian? Saudaraku, percayalah, walaupun kita tidak mengerti banyak hal yang Tuhan kerjakan, namun Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah bagi kita. Jangan melihat pada awalnya, tapi lihat akhirnya. Kalau kita tetap setia, tidak memberontak, tetap tinggal di dalam tuntunannya, walaupun kita di dalam proses yang menyakitkan. Jangan keluar dari proses, jangan lari dari proses. Akhirnya saudara akan menemukan, melihat hal yang indah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Hiburkan seluruh anak pada saat ini Bapa yang sedang mengalami COVID, sakit COVID ya Bapa. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Yang lemah Kau kuatkan, yang putus asa berikan Bapa harapan yang baru, yang berbeban berat berikan ya Bapa kelegaan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak satupun anak-anak-Mu yang kekurangan ya Bapa, walaupun krisis sedang terjadi, karena Engkau yang memelihara. Engkau berkata, pandang burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, namun disediakan oleh Bapa di surga, sehingga dia tidak pernah kekurangan makanan. Apalagi kamu, kata Tuhan, kita anak-anaknya. Percayalah saudaraku, percayalah. Tetap tinggal di dalam iman kepada Tuhan Yesus, tetap setia beribadah, tetap tekun beribadah, tekun berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus baik. Yang berduka cita diberikan penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Berkatilah umat-Mu ya Bapa, dengan damai sejahtera-Mu melimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kasih karunia dan pengampunan-Mu Tuhan Yesus memulihkan hidup kami, dan persekutuan Roh Kudus menghibur, menguatkan, mengingatkan, mengisapkan kami sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus menyebut di atas awan yang perunai. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Mesias kami Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.